9 golongan yang tidak diwajibkan berpuasa. Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa karena masih belum mencapai masa balik atau belum memiliki akal seperti orang dewasa. Dan orang yang sudah balik atau memiliki akal mempunyai ciri-ciri, yaitu untuk laki-laki ada batasan umur di mana laki-laki tersebut pada usia tertentu akan bermimpi basah dan mengeluarkan sperma. Dan untuk wanita ada batasan umur di mana wanita tersebut pada usia tertentu akan mengeluarkan haid. Namun kita dianjurkan untuk melatih dan mengajarkan anak usia dini untuk berpuasa atau beribadah lainnya agar terlatih secara fisik dan dapat menerapkan nilai-nilai keislaman yang nantinya akan terbiasa dan mudah untuk memahaminya. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang gila ini sendiri memiliki kesamaan dengan anak kecil, yaitu tidak berakal, namun dalam pengertian yang berbeda. Perbedaannya adalah jika anak kecil tidak berakal karena belum mencapai masa balik, di mana masa balik itu adalah sampainya usia seseorang terhadap tingkat kedewasaan sesuai proses penambahan usia. Sementara itu, untuk orang gila, hilangnya akal bisa diakibatkan oleh beberapa faktor semasa hidupnya. Adapun penyebab umum yang sering terjadi, yang pertama adalah terlahir dengan gangguan mental. Yang kedua karena penyakit yang menyebabkan fungsi otak atau fungsi organ tidak berjalan baik. Yang ketiga mengalami kecelakaan fisik yang membuat fungsi organ atau fungsi otak mengalami kerusakan. Yang keempat adalah faktor stres yang membuat diri seseorang tertekan. Golongan ketiga yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang sakit. Orang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, dengan catatan penyakit yang dideritanya dapat memperparah kondisi kesehatannya ketika dia melakukan ibadah puasa, menurut pandangan medis atau pengalaman dirinya sendiri. Namun, untuk penyakit yang tidak memperparah kondisi kesehatan saat menjalankan puasa dan tidak mempengaruhi prosesi ibadah puasa, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Jika kita dalam keadaan sakit dan tidak melaksanakan ibadah puasa, maka kita wajib membayar puasa yang sudah ditinggalkan tersebut dengan puasa qadha di kemudian hari. Ajaran Islam tidak pernah memaksa umatnya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya sendiri. Golongan yang keempat yang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah orang tua. Kita memang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun untuk orang yang sudah tua rentan dan tidak mampu melaksanakan puasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Adapun sebuah keharusan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan adalah dengan cara membayar fidyah bagi orang tua. Fidyah tersebut berupa makanan yang diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan berapa banyak puasa yang ditinggalkannya. Kadar makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin adalah tergantung dari kebiasaan makan kita sehari-hari. Pada umumnya kita makan 3 kali sehari, maka patokan untuk kadar makannya adalah 3 kali sehari, dan itu untuk membayar 1 hari puasa yang ditinggalkan oleh orang tua. Fidyah memberi makan fakir miskin karena orang tua yang tidak berpuasa wajib hukumnya, dengan catatan kondisi sang orang tua memiliki harta untuk memberi fakir miskin tersebut. Jika sang orang tua tidak memiliki harta untuk memberi makan fakir miskin tersebut, maka harus ada wali yang membayarkannya. Namun jika keduanya tidak ada, maka gugurlah hukum fidyah ini. Golongan kelima yang tidak diwajibkan berpuasa adalah wanita yang mengalami masa haid. Haid adalah proses keluarnya darah dari rahim seorang wanita di waktu-waktu tertentu yang diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Darah haid termasuk salah satu zat najis yang menghalangi dari kesucian dalam beribadah. Maka wanita pada saat mengalami haid tidak diwajibkan untuk berpuasa. Pada saat wanita mengalami haid dan tidak berpuasa, maka wanita itu wajib menggantinya dengan puasa qadha di lain hari.
Golongan keenam yang tidak diwajibkan berpuasa adalah seorang wanita yang mengalami nifas. Apabila seorang wanita mengalami nifas dan tidak berpuasa, maka wanita itu wajib menggantinya dengan puasa qada di lain hari atau sebelum melahirkan. Darah nifas termasuk salah satu zat najis yang menghalangi dari kesucian dalam beribadah. Maka wanita pada saat mengalami nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apabila seorang wanita mengalami nifas dan tidak berpuasa, maka wanita itu wajib menggantinya dengan puasa qada di lain hari. Golongan ketujuh yang tidak diwajibkan berpuasa adalah wanita yang sedang hamil. Untuk ibu hamil tidak diwajibkan untuk berpuasa, dikarenakan jika sang ibu khawatir pada kesehatan dirinya yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan janinnya pada saat melakukan ibadah puasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa dan harus mengqada puasa yang dilewatkannya itu di lain hari sesuai puasa yang ditinggalkannya. Golongan ke-8 yang tidak diwajibkan berpuasa adalah wanita yang menyusui bayinya. Untuk ibu menyusui tidak diwajibkan untuk berpuasa walaupun memiliki kondisi yang mampu untuk menjalankannya. Namun ada kekhawatiran kepada bayi di mana asupan nutrisi untuk ASI-nya tidak maksimal. Maka adapun pengganti dari puasa yang tidak terpenuhi akibat menyusui ini. Adapun 3 cara untuk mengganti puasa bagi ibu yang menyusui. Yang pertama, mengganti puasa yang terlewatkan karena kondisi menyusui dengan puasa qada. Yang kedua, mengganti puasa yang terlewatkan karena kondisi menyusui dengan puasa qada sekaligus membayar fidyah. Yang ketiga, cukup pilih di antara salah satu, baik puasa qada maupun membayar fidyah dalam mengganti puasa yang terlewatkan karena kondisi menyusui. Menurut Abu Hanifah, yang paling mendekati adalah kita memilih di antara puasa qada atau membayar fidyah. Namun saat memilih diutamakan melaksanakan puasa qada daripada membayar fidyah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa puasa lebih baik sepanjang mampu melaksanakannya. Golongan ke-9 yang tidak diwajibkan berpuasa adalah musafir atau orang yang berpergian. Musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun dalam kondisi seseorang tak kuat berpuasa sementara ia sedang dalam perjalanan, maka ia diperkenankan untuk berbuka dan wajib menggantinya di kemudian hari dengan puasa qada. Adapun syarat atau ketentuan seorang musafir tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah apabila seseorang berpergian hingga menempuh jarak di atas 80 km di mana terdapat kondisi yang menyulitkan dalam perjalanannya, maka diperbolehkan untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Ada beberapa kasus di mana kita berpergian dengan menempuh jarak 80 km namun tidak boleh membatalkan puasa. Seperti contoh, jika kita menaiki pesawat dari Jakarta menuju Bandung dan memiliki jarak yang lebih dari 80 km tanpa adanya kesulitan dan hanya duduk-duduk tenang saja serta tidak merubah zona waktu secara signifikan, maka kita tidak boleh membatalkan puasa kita. Yang kedua adalah tidak merubah zona waktu secara luas. Jika perjalanan menjadikan zona waktu terus berubah dan tidak teratur, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Contoh, ketika kita menaiki pesawat dari Eropa menuju ke Indonesia, di mana perubahan waktu siang terjadi sangat cepat.
Ketika kita mendarat di Indonesia, kita berbuka puasa sangat singkat karena perbedaan waktu antar negara. Adapun waktu yang dianjurkan untuk melakukan perjalanan yaitu sebelum terbit fajar atau dari waktu malam. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.